Oke. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Hai hai. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain yang udah join, silahkan ya teman-temannya yang lainnya, mungkin temennya, tetangganya, saudaranya bisa diajakin join live kita malam hari ini. Seperti biasa, ini kali keduanya ya kita live di Instagram bareng sama dokter AB, karena biasanya dokter AB ini live-nya di Facebooknya dia itu ya teman-teman. Nah kali ini di Instagram nih seperti biasa sama aku. Ada Kak siapa nih yang udah join? Kak Yani. Silahkan Kak Yani, bisa teman-temannya diajakin ya buat sharing bareng kita. Tenang aja, sharingnya sangat santai seperti biasa ya, seperti ngobrol-ngobrol aja sama Besti. Selamat malam Kak, Pacitan Jawa Timur hadir. Halo Pacitan, jauh banget ya Pacitan. Suasana di Pacitan gimana nih? Kebetulan sekarang lagi musim hujan ya teman-teman, banjir di mana-mana. Semoga teman-teman juga selalu dalam lindungan Allah ya dimanapun teman-teman berada. Terus juga sehat selalu karena cuacanya juga kurang bagus kan gitu. Jangan lupa minum tambahan suplemen seratnya yaitu D2. Nah sebelum aku memanggil dokter nih, aku mau ngingetin buat teman-teman yang belum follow D2, silahkan di follow dulu. Masa udah nonton live tapi nggak follow kan aneh ya. Jangan cuman follow Instagram aja, kita juga ada TikTok ya. TikToknya ada D2 NASA underscore D2 official underscore NASA. Silahkan bisa di follow dulu TikToknya. Kemudian juga ada Facebook kita di detu.co.id. Mana nih teman-teman yang lain, diundang dulu dong buat join. Mungkin sekitar 2 menit atau 3 menit lagi kali ya aku akan memanggil dokter AB buat join bareng aku di sini, bareng kita maksudnya. Terus juga teman-teman selalu pantengin Instagramnya Detu ya, buat distributor NASA ataupun masyarakat umum gitu ya, karena kita selalu bagi-bagi hadiah gratis nih. Jadi setiap kita live itu kita selalu memberikan hadiah cuma-cuma, baik banget ya Detu. Dan hadiahnya itu benar-benar hadiah yang sangat bermanfaat buat teman-teman ya. Kadang juga kita dadakan aja, kalau aku pengen di live kali ini aku bakalan ngasih pulsa 50.000, itu bisa-bisa aja. Tapi dengan syarat dan ketentuan ya. Nanti kalau yang join ada 50 orang deh. 50 orang kebanyakan enggak ya? Enggak ya, 50 orang. Nanti aku bakalan kasih hadiahnya uang tunai. Langsung ditransfer ya. Nanti aku bakalan kasih hadiahnya uang tunai. Tapi syaratnya harus 50 orang dulu. Kalau nggak ada 50 orang yang stay ya mohon maaf, hadiahnya berarti tidak dalam bentuk uang ya, tapi dalam bentuk barang aja. Mungkin kalau yang mau uang boleh, nanti aku kirimin foto uangnya aja ya. Siapa aja nih yang udah join, yuk kita sapa menyapa. Tadi udah ada dari Pacitan hadir, kemudian ada Kak Erna dari Sedayu, Jogja. Wah ini deket ya, sama-sama Jogja ya Kak Erna. Yuk Kak Erna teman-temannya diajakin dulu, udah lumayan nih yang join. Karena malam hari ini tema kita cukup menarik ya teman-teman, apalagi untuk ibu-ibu muda nih yang lagi atau yang sudah memakai apa sih KB ya, hormonal atau KB itu, karena sih dietnya yang benar gitu, karena sama ini tuh kan KB itu bisa membuat berat badan naik ya. Nah nanti dokter AB akan memberi tipsnya nih gimana dietnya nanti kita mengkonsumsi pil atau menggunakan KB seperti itu. Hadir kakak dari Palembang. Wow jauh sekali Palembang. Halo, ada Kak Wewen nih. Kak Wewen mana teman-temannya Kak Wewen? Diajakin yuk buat nonton buat sharing bareng kita malam hari ini. Karena waktunya udah lebih dari 3 menit ya.
Suaranya putus-putus, Kak. Oke, kita cek sound dulu ya. Sebelum mulai aku bakalan ngetes sinyal aku nih, teman-teman. Mungkin karena mendung kali ya, jadi sinyalnya naik turun. Tapi semoga nanti sampai akhir sinyalnya baik-baik aja ya. Aku akan memanggil Dokter AB untuk join. Sebentar. Nama Instagramnya Dokter AB apa ya? Lupa. Ahmad. Oke, sudah. Sini hujan deras, Kak. Wah, Palembang hujan. Nah, ini dia sudah nongol ya. Nongol, sudah datang nih dokter. Halo dokter, selamat malam. Halo, Mbak Ila. Ila aja panggilnya. Oke, maaf ya dokter, membuat dokter menunggu karena tadi sinyal aku Apa-apa. bermasalah. Iya. Lagi Oke, hujan mungkin gimana ya? kabarnya dokter, sehat? Alhamdulillah baik. Gimana teman-teman Detu semua, tim Detu sehat semua? Alhamdulillah sehat semuanya dokter. Oke, dokter makin ini ya, makin glow up ya ini kelihatannya. Pakai filter kayaknya ini. Lama nggak ketemu ya dok? Iya, ya. Oh ini pakai filter ya dokter ya? Ya, biar ini belum mandi kayaknya soalnya. Udah. Oh oke. Lagian orang-orang juga nggak tahu kalau dokter udah mandi apa belum ya kan? Ya. Kita akan membahas tentang tips diet hormonal nih dokter. Solusi untuk pengguna KB hormonal tuh seperti apa gitu ya dokter. Mungkin nanti teman-teman nyimak ya apa yang disampaikan oleh dokter dari awal sampai akhir. Karena nanti kita akan bagi-bagi kuis seputar yang disampaikan dokter nih. Jadi nanti aku akan ngetes nih apakah teman-teman benar-benar udah paham atau belum gitu ya dok ya. Mungkin nanti dokter juga bisa memberikan pertanyaan buat Detumania yang ada di sini. Oke, mungkin langsung aja ya, dokter. Gimana langsung aja, dokter? Boleh. Oke, silahkan, dokter. Oke, jelas. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk tim Detu, Mbak Ila, Mbak Vivi, dan teman-teman semua. Ya, alhamdulillah sih dalam kesempatan malam ini kita bisa adakan live bareng lagi ya. Berdua terutama ya, setelah berapa tahunnya saya selalu sendiri gitu. Tapi alhamdulillah sih meskipun sendiri ataupun berdua, kita bisa yang penting sama-sama share ilmu terutama ya buat teman-teman Detu semua. Betul. Oke. Jadi malam ini kita akan bahas topik yang suaranya dokter kecil ya. Kecil ya? Suaranya kecil dokter kecil. Mungkin volumenya Kak siapa tadi? Kak Wewen bisa digedein kali, Kak. Volume HP-nya ya. Tapi suara saya jelas ya? Iya, betul, Kak. Karena di aku ini jelas sih, Dok. Jelas ya? Oke. Nah, jadi pada malam ini tuh kita akan bahas suatu hal yang menarik. Ya, sebelum-sebelumnya itu kan kita selalu bahas diet, obesitas, dan sebagainya. Tapi ini ada tips-tips khusus diet untuk kalangan tertentu ya. Nah, terutama pada malam ini kita akan bahas seputar tips diet untuk pada pengguna KB. Atau mungkin kita secara general dulu ya, bukan hanya KB tapi kontrasepsi. Nah, mungkin akan lebih bagus sebelum saya membahas tipsnya itu, kita mengenal dulu untuk alat-alat kontrasepsi apa saja nih, terutama yang dipakai oleh ibu-ibu gitu kan. Nah, sebenarnya alat kontrasepsi itu perlu ditekankan bukan hanya dipakai oleh ibu-ibu, tapi bapak-bapak juga gitu. Namun memang untuk pada bapak-bapak itu alat kontrasepsinya itu terbatas. Gitu. Terutama untuk alat yang biasa dipakai itu adalah alat kondom dan juga untuk pemotongan saluran vas deferens gitu. Jadi sterilisasi lah istilahnya. Itu hanya untuk bapak-bapak. Nah, sedangkan untuk ibu-ibu ini memang alat kontrasepsi itu sangat beragam sekali gitu kan. Nah, saya bagi menjadi dua saja, ada yang hormonal dan juga non hormonal gitu. Nah, untuk yang non hormonal itu alat kontrasepsinya seperti apa? Kontrasepsi alami, jadi menggunakan siklus tanggal gitu juga, atau juga bisa menggunakan sterilisasi gitu. Jadi diangkat si uterusnya. Itu termasuk kontrasepsi. Nah, sedangkan kontrasepsi hormonal itu ada berupa pil KB, kemudian implan dan juga suntik KB.
Nah, menariknya di sini banyak mitos yang beredar bahwa alat kontrasepsi hormonal seperti yang saya sebutkan tadi itu bisa membuat berat badan kita naik. Nah, benar nggak? Benar nggak, Baila? Kadang seperti itu kan, yang mitos yang beredar di masyarakat Betul. itu. Jadi itu membuat Iya, benar banget, Dok. kebanyakan mungkin ibu-ibu itu kan, dok saya tidak mau pakai kontrasepsi hormonal karena takutnya gendut, takutnya saya tidak bisa diet gitu kan, takutnya inilah, takut itulah gitu. Nah, kita akan bahas pada malam ini gitu kan. Nah, kita bahas dulu satu persatu ya, terutama untuk yang kontrasepsi hormonal gitu. Jadi ada 3 ya tadi, ada pil KB, ada implan, sama suntik KB. Nah, sebenarnya secara gampangnya alat kontrasepsi hormonal itu dia mengandung hormon progesteron dan juga estrogen yang kombinasi, tapi ada juga yang satu saja gitu, seperti hormon progesteron saja gitu. Itu berbagai macam ya. Nah, untuk yang pertama kita bahas itu biasanya adalah pil. Nah, pil ini itu biasanya ada 2, ada yang kombinasi, ada yang tidak. Untuk yang kombinasi yang tadi, kombinasi hormon progesteron dan juga estrogen, sedangkan yang satu lagi yang tidak kombinasi itu yang progesteron saja. Nah, biasanya pil ini diminum dalam satu siklus selama 1 bulan gitu. Nah, untuk pil ini sendiri itu biasanya memang pada beberapa wanita bisa mengalami peningkatan berat badan, tapi tidak semuanya juga, hanya mitos saja gitu. Dan biasanya setelah 2 sampai 3 bulan itu akan kembali ke berat badan normal. Itu yang pil ya. Terus yang kedua, kemudian implan. Mungkin buat beberapa teman-teman itu semua, jadi implan itu adalah suatu alat yang nanti dimasukkan ke dalam lengan paha atas biasanya. Nah, biasanya dia itu waktunya selama 3 sampai 5 tahun. Sama si implan ini juga biasanya mengandung hormon yang berfungsi untuk si kontrasepsi tadi. Nah, terus yang ketiga itu ada alat kontrasepsi yang terakhir yakni suntik KB gitu. Nah, suntik KB ini biasanya diberikan itu setiap 3 bulan gitu. Nah, itu mungkin ya dasarnya, jadi kita udah tahu ya alat kontrasepsi hormonal dan juga non hormonal gitu. Nah, terus pertanyaannya sekarang, benar nggak sih alat kontrasepsi hormonal tadi itu bisa meningkatkan berat badan? Nah, sejauh ini kalau yang saya baca-baca memang belum ada penelitian yang membuktikan secara pasti bahwa alat kontrasepsi hormonal ini bisa meningkatkan berat badan kita gitu. Memang ada beberapa mungkin yang berdasarkan pengalaman ya, seperti yang saya tadi bilang di awal, bahwa kontrasepsi hormonal ketika saya minum pil KB atau saya suntik KB itu berat badan saya nambah gitu. Tapi biasanya setelah bulan kedua sampai bulan ketiga itu akan kembali normal berat badannya. Nah, tapi buat ada juga mungkin teman-teman dia itu semua yang bilang, dok saya setelah bulan kedua, bulan ketiga berat badan saya tidak kembali normal gitu. Nah, ini yang kita harus tahu, kita tidak boleh menjadikan alat kontrasepsi hormonal ini sebagai kambing hitam. Saya gara-gara pakai pil KB, saya gara-gara suntik KB berat badan saya naik gitu. Nah, coba kita lihat lagi selama 2 sampai 3 bulan ini bagaimana gaya hidup kita. Apakah sudah baik atau masih kurangnya pada pasien. Sinyal jelek ya? Dokter, sinyalnya putus-putus ya, Dok? Oh, saya ya. Sorry. Tadi sampai mana ya? Sampai biasanya menyalahkan pil KB Oh karena ya, berat KB badan naik. ya. Oke, jadi biasanya kebanyakan mungkin mayoritas ya mengkambing hitamkan pil KB atau alat KB hormonal itu sebagai alasan kenapa berat badan kita naik, padahal belum tentu juga. Yang perlu kita ketahui atau kita lihat itu adalah selama 2 sampai 3 bulan ke belakang itu bagaimana gaya hidup kita gitu kan. Nah, jadi kalau boleh saya bilang, boleh nggak kita memakai alat KB hormonal? Boleh gitu kan, karena semua alat kontrasepsi baik itu hormonal maupun non hormonal itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Nah, terus kemudian kalau misalnya memang dirasa dok tapi saya masih tetap takut ketika saya menggunakan alat KB hormonal berat badan saya naik, oke, kalau gitu teman-teman dia itu semua terutama ibu-ibu bisa menggunakan alat kontrasepsi yang non hormonal tadi seperti IUD gitu kan, atau pada kontrasepsi pada suaminya gitu. Nah,
Terus kemudian setelah kita lihat nih, setelah 2 sampai 3 bulan, ternyata gaya hidup saya kurang benar. Nah, itu yang perlu kita pantau. Itu. Nah, terus kemudian sekarang tipsnya nih. Tapi dok, saya tetap pengen menggunakan pil KB hormonal, tapi saya pengen berat badannya tetap stabil. Nah, sebenarnya ini tipsnya masih tips umum ya, bagaimana cara kita. Cuman memang ketika mungkin awal-awal pada penggunaan KB hormonal, baik itu pil, suntik, dan sebagainya, itu akan membuat memang hormonal kita atau siklus hormonal kita menjadi kaget awalnya mungkin kan. Bisa jadi nafsu makan bertambah gitu kan. Nah, yang perlu kita pantau itu terutama adalah nafsu makan gitu. Nah, oleh karena itu selama penggunaan dari alat kontrasepsi hormonal di bulan-bulan awal sangat penting sekali kita untuk menjaga gaya hidup kita. Yang pertama, ya itu porsi makan atau asupan makannya itu harus dijaga. Gitu. Terutama biasanya karena kita ya hormonnya sedang bergejolak gitu, sedang tidak stabil. Nah, akibatnya banyak makan macam-macam. Nah, itu yang harus kita jaga. Kita harus mencoba menahan itu semua agar kita tidak berlebih makanan gitu. Nah, sebenarnya ketika kita merasa agak lapar, kita kan bisa makan makanan yang konsumsi tinggi serat gitu kan, tinggi buah-buahan, vitamin dan sebagainya gitu. Karena bagaimanapun juga kan serat itu dia bisa membuat efek kenyang yang lebih lama gitu. Nah, buat teman-teman yang memang kurang suka minum-minum atau makan makanan yang jenisnya bentuknya seperti sayur utuh gitu kan. Nah, mungkin teman-teman bisa coba juga minum D2. Nah, kalau memang sedang diet bisa digunakan atau dikonsumsi 2 sampai 3 saset per hari. Itu. Kalau memang tidak sedang diet, boleh dikonsumsi 1 saset per hari. Nah, karena kenapa? Ini penting juga nih. Karena ketika kita merasa atau kita memiliki efek kenyang yang lebih lama, otomatis rasa rasa lapar kita tuh akan tertahan. Akibatnya ya kita tidak banyak makan gitu. Terus yang kedua, tetap juga ya untuk aktivitas fisik gitu. Jangan sampai karena kita sedang menggunakan alat kontrasepsi hormonal, itu kita jadi males-malesan, tidak mau olahraga gitu kan, tidak mau aktivitas fisik dan sebagainya. Oleh karena itu, kita tetap harus olahraga minimal 30 menit sehari dengan frekuensi 5 kali seminggu. Nah, selain itu juga kita tidak boleh tidur begadang ya, usahakan ya 6 sampai 8 jam sehari, 6 jam lah minimal gitu kan. Terus setelah itu jangan terlalu banyak pikiran karena stres juga bisa memicu dari obesitas. Kenapa? Karena biasanya ketika kita stres, akibatnya kita makan yang tidak terkontrol, oleh karena itu kita jadi overweight gitu. Itu sih mungkin sekilas ya dari tips-tips untuk pada teman-teman yang sedang menggunakan KB tapi ingin tetap diet. Itu mungkin Mbak Ila. Oke. Suaranya nggak kedengeran ya? Suaranya nggak kedengeran. Oh oke, sudah dengar dok? Ya udah, kenapa tadi ke-mute kali ya? Oke. Maaf dok, udah ya. Kayaknya emang sinyalnya emang sedikit merepotkan ya kalau musim hujan seperti ini. Karena musim hujan ya, jadi sinyalnya agak merepotkan juga. Itu takutnya jadi live juga. Iya, sinyalnya ikut mager kali ya dok. Karena hujan jadi mager ya. Oke. Iya betul. Oke, kita lanjut jawab pertanyaan aja gimana nih dok? Boleh, boleh. Boleh, silahkan buat teman-teman yang ingin bertanya langsung aja ya ditulis di kolom komentar. Ini aku akan membacakan pertanyaan yang paling atas. Tadi aku udah sempat lihat ada Kak, siapa tadi ya? Kak Yeni kalau nggak salah. Nah, mana ya pertanyaannya kok hilang? Aduh, bentar ya teman-teman. Sebentar. Izin bertanya dok dari Wewen Adrianto. Izin bertanya dok, kenapa kok setelah minum pil KB atau suntik KB, nafsu makannya kok menambah ya dok? Itu karena apa ya dok? Dan solusinya gimana? Ini sepertinya tadi sudah disampaikan ya dok. Mungkin kurang begitu jelas mungkin dok Kak Wewennya. Minta tolong diulangin sekali lagi boleh dokter? Oke, jadi mungkin
secara intinya ya, ketika kita penggunaan KB hormonal, Ya, intinya aja. oke, soalnya kalau kita jelaskan agak agak jauh pusing juga soalnya nanti perlu pakai bagan dan sebagainya. Oke, jadi kan kalau pada wanita Betul. ada siklus ini ya, siklus menstruasi di mana ada yang bagan-bagan hormonal, estrogen, progesteron dan sebagainya. Nah, tapi intinya ketika kita menggunakan KB gitu kan, terutama yang hormonal, baik itu pil, suntik maupun implan, itu akan terjadi peningkatan dari kadar-kadar yang berhubungan, baik itu progesteron atau estrogen, khusus yang kombinasi ataupun yang progesteron saja ketika yang tidak menggunakan kombinasi. Nah, akibatnya itu akan terjadi kadar hormonalnya akan jadi fluktuatif yang akan memicu dari rasa lapar kita yang lebih tinggi gitu. Kalau kita tarik garis mungkin akan memicu rasa lapar yang lebih tinggi. Nah, akibatnya kita akan menjadi mudah lapar. Nah, tapi kalau menurut saya baca-baca itu memang itu biasanya hanya terjadi pada awal-awal penggunaan saja. Mungkin setelah bulan ketiga itu akan kembali stabil. Gitu. Jadi buat teman-teman semua, terutama ibu-ibu yang sedang menggunakan hormonal, itu disarankan 3 bulan awal itu bersabar dulu saja gitu. Karena biasanya setelah 3 bulan itu akan kembali ke siklus yang normal kembali gitu. Nah, caranya bagaimana? Ya seperti yang saya tadi bilang tadi ya, ketika kita memiliki rasa lapar yang lebih, itu kita disarankan untuk tidak makan makanan yang tinggi lemak, tinggi karbo gitu kan. Karena bisa membuat berat badan kita jadi lebih gitu. Kita harus mulai untuk membiasakan makanan yang tinggi serat gitu. Terutama sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Karena yang tinggi serat tadi itu bisa membuat efek kenyang yang lebih lama. Gitu Mbak Ila. Oke, seperti itu ya Kak. Siapa tadi? Kak Wewen. Terus ada pertanyaan selanjutnya nih Dok dari Nur Hayati. Mau tanya Dok, saya minum pil KB di malam hari pas jam 9 malam tiap hari. Kemudian aku minum D2 sebelum tidur. Apakah nanti pil KB-nya bisa luntur Dok? Agak lucu ya ini pertanyaan. Jadi apakah ketika dia minum pil KB kemudian minum D itu pil KB-nya akan luntur seperti itu, Dok? Ya, ya jadi gini ya, D2 itu tidak melunturkan pil KB gitu kan. Pil KB itu efeknya ke hormonal. Dan D2 itu nggak ada efeknya ke hormonal gitu kan, karena dia terbuat dari bahan alami juga ya. Memang targetnya itu bukan KB, bukan target hormonal. Jadi ketika teman-teman semua minum pil KB terus minum D2, ya itu sebenarnya tidak berhubungan. Tapi kita bisa tarik garis ketika memang kita menggunakan KB yang mungkin itu akan memicu dari rasa lapar kita. Nah, kita meminum D2 itu untuk membuat rasa lapar kita menjadi berkurang atau menahan rasa lapar. Karena D2 tadi kan terbuat dari sayuran, buah-buahan yang membuat kita proses kenyang lebih lama gitu. Memang dia tidak berhubungan secara langsung gitu. Minum D2 akan membuat pil KB tidak berefek ya. Kalau gitu ngapain minum pil KB gitu kan? Enggak, itu tidak berhubungan, tapi mungkin berhubungannya secara tidak langsung. Seperti itu ya mungkin ya. Iya, seperti itu ya Kak Nur Hayati. Jadi dia itu tidak akan melunturkan pil KB-nya yang dikonsumsi itu. Karena sebenarnya D2 itu melunturkan lemak ya dan memenuhi kebutuhan serat kita semua. Terus kemudian ada pertanyaan dari Nasaku Jogja. Dok, tips untuk pemilihan KB yang cocok gimana ya? Oke, jadi Silahkan gini ya, dokter. kalau KB atau kontrasepsi itu tadi saya sebutkan ya, ada yang hormonal dan non hormonal gitu kan. Nah, sekarang kita lihat dari riwayat terlebih dahulu gitu, karena setiap alat kontrasepsi dia memiliki kelebihan dan kekurangan, dan juga ada indikasi dan kontraindikasi gitu. Seperti saya sebutkan. Putus ya tadi ya. Oke, udah nyambung lagi ya. Oke, jadi ketika kita memilih alat kontrasepsi, itu yang perlu kita perhatikan itu adalah ya efektivitasnya, kemudian indikasi dan kontraindikasi gitu kan, dan juga kelebihan dan kekurangannya juga gitu. Karena semua KB itu tidak bisa diberikan begitu saja gitu. Jadi pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Misalnya seperti IUD gitu kan, atau mungkin bahasa awamnya ya IUD, alat yang dimasukkan untuk mencegah dari proses terjadinya pembuahan.
gitu kan. Nah, itu kan memang ketika pada alat IUD itu dia tidak akan berefek hormonal seperti pil KB, suntik KB gitu. Jadi tidak akan mengganggu dari siklus hormonal kita. Nah, tapi kekurangannya mungkin ketika kita menggunakan IUD itu eh, efek dari apa menstruasinya itu akan lebih lama gitu. Jadi akan menimbulkan efek samping flek darah juga gitu, tapi tidak akan sering gitu. Cuman ketika kita memakai IUD terjadi efek flek yang sering atau banyak gitu kan, atau dalam istilah medisnya terjadi heavy menstrual bleeding, ya itu kita perlu konsultasikan ke dokter SPOG terdekat gitu. Apakah saya masih bisa menggunakan IUD atau tidak? Nah, ketika memang tidak bisa menggunakan IUD atau tidak memungkinkan untuk menggunakan IUD, nah kita bisa beralih ke alat kontrasepsi yang lainnya gitu. Jadi saran saya ketika kita ingin menggunakan alat kontrasepsi itu dikonsultasikan terlebih dahulu, karena bisa saja antara ibu A, ibu C, ibu D itu berbeda-beda sikonnya gitu. Jadi nanti kita akan periksa dulu kira-kira alat kontrasepsi yang paling cocok untuk teman-teman D itu semua itu yang paling mana gitu menurut saya. Gitu, sudah jelas ya Kak, siapa tadi yang tanya? Nasaku Jogja. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dok, kalau KB suntik kok perutnya jadi buncit dok, gimana nih solusinya? Karena aku belum pernah KB ya, jadi aku juga nggak bisa merasakan apapun efek KB ya dok. Iya, Ini oke. Saya katanya juga belum KB pernah suntik KB sih perutnya jadi soalnya. buncit. Ya, tapi mungkin ya Bisa aja nih dokter. dari yang saya ketahui ya mungkin seperti yang saya tadi bilang tadi ya, itu tidak berhubungan secara langsung ketika kita menggunakan suntik KB atau pil KB buat perut buncit. Jadi saya belum menemukan itu kayak penelitian yang menyebabkan dari Halo dokter? KB. Halo, putus-putus lagi ya? Iya, udah dokter, udah. Ya. Nanti kalau putus lagi bilang aja Mbak Ila ya. Oke, siap. Oke, nah jadi ketika kita menggunakan pil KB itu sebenarnya tidak berhubungan secara langsung bisa membuat perut buncit. Nah, tapi seperti yang saya bilang tadi, ketika penggunaan pil KB itu bisa menimbulkan dari mungkin rasa lapar ya, tapi seperti saya ketahui juga tidak semuanya ya, karena belum ada penelitian jelas yang menyebutkan bahwa ketika kita menggunakan alat KB hormonal bisa meningkatkan berat badan secara langsung gitu. Nah, kita perlu harus tahu juga seperti yang saya tadi bilang di awal, dari gaya hidup kita selama beberapa hari atau beberapa minggu bahkan sampai bulan, ketika kita menggunakan alat kontrasepsi hormonal itu kita harus lihat apakah makan kita bagus, apakah pola makan kita teratur, apakah aktivitas kita fisik kita cukup. Nah, karena ketika ternyata kita lihat-lihat ternyata yang tadi saya sebutkan tidak sesuai, nah bisa jadi mungkin itu gara-gara itunya gitu. Jadi kita tidak boleh mengkambing hitamkan alat kontrasepsi tadi gitu. Tetap kita perlu lihat ya ke belakang bagaimana gaya hidup kita dalam menjaga agar berat badan kita tetap ideal. Oke, seperti itu ya Kak, siapa tadi ya? Selanjutnya nih dok, ada dari Kak Yani. Dok, apakah KB berpengaruh sama ASI? Soalnya banyak yang bilang kalau masih menyusui bakal ngaruh sama ASI. Ini mitos atau fakta ya dok? Silakan dokter. Jadi pada beberapa itu memang dia tidak berpengaruh juga sih untuk penggunaan KB untuk yang ASI. Nah, cuman memang sih kalau memang untuk awal-awal setelah melahirkan itu memang biasanya sih kebanyakan ya setahu saya itu yang penggunaan KB-nya itu penggunaan IUD gitu, karena dia tidak akan mengganggu dari siklus hormonalnya. Karena memang begini, mungkin ketika kita menggunakan pil KB pada beberapa fase itu ada yang bisa membuat terganggu dari produksi ASI-nya, tapi tidak semuanya gitu. Jadi mungkin nanti balik lagi, kalau menurut saya sebelum kita menggunakan KB kita harus konsultasi sama dokter obgyn ya, terutama apakah nanti KB ini kira-kira cocok nggak atau dengan saya gitu. Oke, seperti itu dokter sudah. Putus lagi enggak ya? Enggak kok, udah dokter. Oke. Ini sebenarnya pertanyaannya hampir mirip-mirip semua ya dok. Jadi kayak misal
penyebab terjadinya BB sudah turun karena KB, terus kenapa, gimana caranya biar BB ideal walaupun pakai KB. Sebenarnya pertanyaannya 11-12 ya, Dok. Iya. Terus ada Halo, ini Mbak dokter? dari ini Aman? bacakan. Aman ya? Halo, ada ini katanya semua Oke, KB halo. pasti istri Mbak Nung Siti. Semua KB pasti ada plus minus. KB apa ya dok yang minim efeknya? KB apa ya dok yang minim efeknya? Nah, sebenarnya kalau KB yang paling minim efeknya itu kalau menurut saya KB alami ya. Gitu. Jadi ada yang namanya kalau dalam bahasa KB itu, aman. ya ada dalam bahasa medis itu memang dia namanya coitus interruptus gitu. Jadi ini kita bahas medis ya gitu. Jadi ketika kita suami istri berhubungan itu kan biasanya ketika sperma dikeluarkan itu kan dia di dalam ya. Tapi kalau coitus interruptus itu kan dia di luar gitu. Nah, dia memang tidak ada efeknya baik untuk yang suami maupun istri karena dia tidak mengganggu baik siklus hormonal dan sebagainya. Tapi memang untuk keefektivitasnya ini agak kurang sebenarnya kalau untuk KB alami ini gitu. Makanya yang disarankan tetap KB-KB yang lainnya juga gitu mungkin. Oke. Kita jadi bahas ini ya, lebih Gitu. Mbak Oke, ini lebih oke, bahas dokter. kontrasepsi Nggak ya, apa-apa, dokter, kan bukan ini bahas ilmu diet. ya. Saya baru sadar waktu tadi bahas kontrasepsi terus gitu. Itu padahal kita fokusnya tips diet nih. Nggak apa-apa, dokter. Seru. Jadi ilmunya sampai mana-mana gitu, dok. Nggak apa-apa. Ya, amin, amin, amin. Oke. Terus kemudian ini ada pertanyaan, dok, kalau ciri-ciri BB bertambah normal karena efek KB itu berapa ya? Maksudnya gimana nih? Kalau ciri BB bertambah normal karena efek KB Oke, jadi itu gini ya, berapa ya? tetap kita mengetahui itu berat badan normal atau tidak itu, kita kan tetap harus tahu ya IMT yang pernah saya bahas di live-live sebelumnya ya, indeks massa tubuh itu. Nah, Betul. jadi kita hitung nih dari berat badan per tinggi badan kuadrat gitu. Misalnya berat badan 50, tinggi badan 160. 1,6 dikuadratkan gitu. Nanti dihitung. Jika memang BB-nya kurang dari 18 itu kan masuknya ke underweight. Nah, tapi ketika sudah masuk lebih dari 23 sampai 25 itu masuknya di overweight yang overweight. Terus kemudian ada BB lebih dari 30 itu masuknya ke obesitas. Nah, jadi buat teman-teman atau ibu-ibu semua yang sedang menggunakan KB, nah terus setelah itu ingin tahu kira-kira saya berat badannya nambah atau enggak ya. Tapi perlu saya tekankan dulu ya, jangan sekali-kali mengkambing hitamkan KB atau alat kontrasepsi sebagai penyebab berat badan kita naik gitu. Tuh. Karena itu bukan hanya kalau menurut saya paling tidak setuju mengkambing hitamkan alat kontrasepsi sebagai penyebab kita berat badan naik gitu. Perlu kita lihat lagi, jangan-jangan makan kita yang kurang baik, aktivitas fisik kita yang kurang baik. Nah, setelah itu kita lihat, kita hitung IMT kita masih sesuai atau tidak dengan sebelum penggunaan KB gitu. Misalnya IMT saya 20 setelah penggunaan KB ternyata IMT-nya naik 21. Itu sebenarnya tidak apa-apa, masih wajar karena masih masuk ke normal weight. Yang tidak wajar yang mungkin ketika kita sampai ke overweight bahkan obesitas. Oke, seperti itu ya. Jadi kita jangan pernah mengambing hitamkan si pil KB ini ya, dok, sebagai alasan berat badan kita naik gitu ya. Karena sebenarnya yang salah ya diri kita sendiri ya, dok. Gimana caranya kita menjaga biar berat badan kita tidak naik? Gimana cara kita menjaga mulut kita dari makanan-makanan yang berlebihan? Mungkin seperti itu ya, dok. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih, dok, dari Kak Afriani. Assalamualaikum, dok. Saya KB 3 bulan tidak haid. Apa itu berpengaruh perut buncit? Soalnya saya lahiran cesar juga gitu. Gimana, dok, solusinya? Gimana boleh diulang? Apakah berpengaruh? Jadi dia nanya, jadi udah KB 3 bulan tapi belum haid, dok. Apakah itu berpengaruh terhadap perutnya buncit? Belum KB, sudah KB tapi 3 bulan belum haid. Sudah KB 3 bulan, iya, 3 Oke. bulan belum haid. Terus KB-nya KB apa dulu yang dipakai? Gitu. Maksudnya apakah pil, implan, suntik, atau malah menggunakan KB non hormonal seperti IUD mungkin. Nah, itu sebenarnya gini, kita perlu tahu ya, ketika
kita tidak menstruasi gitu kan, yang perlu kita lihat itu adalah yang pertama itu adalah cek PP test dulu gitu kan menggunakan urin. Nah, jangan-jangan mungkin KB-nya tidak efektif gitu. Nah, terkait perut buncit dan sebagainya juga. Nah, setelah kita cek PP test atau tes urin, itu kita lihat apakah negatif atau positif. Nah, jika memang positif, ya kita perlu kontrol ke dokter dulu SPOG untuk memastikan apakah ini terjadi kehamilan atau tidak gitu kan. Nah, jadi saran saya ketika kita tidak menstruasi sampai 3 bulan gitu kan, terus perut kita buncit, yang perlu kita aware terlebih dahulu adalah kenapa kita tidak menstruasi 3 bulan gitu, karena mungkin maksudnya sudah ke amenorrhea sekunder ya. Nah, itu kita perlu harus tahu. Nah, terus kita konsultasikan ke dokter SPOG terutama ya. Ceritakan kondisi kita, kalau kita sudah 3 bulan tidak head, saya menggunakan alat kontrasepsi, entah itu pil, KB atau suntik atau implan, terus kita nanti periksa biasanya apakah ada masalah di kandungan atau di perutnya atau tidak. Nah, setelahnya di situ ketahuan gitu. Jadi yang kalau saran saya, ketika tidak terjadinya menstruasi, ketika sudah lebih dari 1 bulan, bahkan sampai 3 bulan, saran saya cek PP test terlebih dahulu, atau tes urin, kemudian langsung baik itu negatif, kalau positif sudah pasti harus cek kontrol ya. Ketika memang itu negatif, saran saya langsung kontrol ke dokter SPOG terdekat. Oke, jadi Kak, siapa tadi bisa langsung ke dokter SPOG terdekat gitu ya, Dok. Nah, pertanyaan selanjutnya, Dokter. Dok, Detu itu bisa jadi teman untuk promil kah? Kan sering nih kalau mau promil harus memiliki berat badan yang ideal. Apakah bisa, Dokter? Ya, oke. Jadi gini, memang ada beberapa penelitian yang menyebutkan obesitas bisa menjadi resiko terjadi infertil atau sulit hamil gitu. Nah, pertanyaan sekarang, apakah dia itu bisa menjadi teman setia ketika promil? Sangat bisa sekali. Ya, karena dia itu tadi itu kan bisa menekan rasa lapar kita karena mengandung banyak sayuran, buah-buahan, termasuk vitamin dan sebagainya. Oleh karena itu, ketika kita sedang promil, terutama untuk teman-teman atau ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang sedang menjalani promil dan memiliki keluhan obesitas, itu bisa mulai minum D2. Itu karena D2 juga tadi selain bisa menurunkan berat badan, dia juga bisa memperlancar dari buang air besar. Itu. Nah, akibatnya ya mungkin setelah kita minum D2 rutin 2-3 saset per hari, itu akan membuat berat badan kita turun. Tapi tetap ya, jangan sampai kita udah minum D2, kita tidak melakukan program diet yang lainnya seperti menjaga pola makan, aktivitas fisik, tidur yang cukup dan tidak stres. Itu tetap harus dilakukan ya. Jangan hanya mengandalkan D2 saja, tapi itu harus sebuah kombinasi secara keseluruhan. Itu harus dilakukan berbarengan. Kenapa? Untuk mendapatkan efek yang maksimal. Otomatis ketika kita berat badan sudah turun, obesitas kita sudah berubah dari overweight bahkan sampai normal weight, itu akan kemungkinan terjadinya kehamilan akan lebih tinggi. Tapi ada juga loh, Dok, beberapa orang yang kan emang biasanya kalau orang yang obesitas itu kan biasanya kalau promil datang ke dokter itu kan emang disuruh nurunin berat badan seperti itu ya, Dok. Tapi ada beberapa tetangga aku nih, Dok, yang emang bener-bener obes gitu ya. Bisa punya anak 3 bahkan 4 juga bisa. Itu kenapa ya, Dok? Berarti emang emang sebuah karunia dari Allah atau seperti apa, Dok? Oke, jadi bisa seperti saya bilang tadi ya, obesitas itu tidak semua pasien obesitas sudah bisa hamil, masih bisa gitu. Hanya memang karena obesitas meningkatkan resiko terjadi infertil, memang iya. Tapi tidak semuanya pasien obes itu infertil, perlu digarisbawahi ya. Jadi buat teman-teman semua, ketika memang memiliki berat badan berlebih, gitu kan, ternyata oh saya bisa-bisa aja hamil, memang bisa gitu. Karena memang itu hanya menurunkan kemungkinan terjadinya angka kehamilan dibandingkan pasien yang tidak obes. Tapi apakah pasien obes masih bisa hamil? Sangat bisa sekali gitu. Tidak masalah gitu kan. Kecuali memang memiliki penyakit-penyakit infertilitas lain yang sebaiknya memang diobati ya. Karena gini, mungkin dari segi medis itu sudah tidak bisa terjadi hamilan. Tapi dari segi yang mungkin yang faktor X yang lain ternyata bisa terjadi kehamilan. Kecuali memang pasiennya sudah tidak memiliki rahim sendiri ya, itu kan tidak bisa hamil sama sekali ya. Tapi ketika sudah mengalami penyakit ini, penyakit itu dari segi medis tidak bisa, ternyata dia masih bisa hamil. Nah, itu mungkin faktor X, faktor
keajaiban juga yang terjadi ya. Tapi perlu saya garis bawahi bahwa tidak semua pasien obes itu mengalami infertil. Gitu. Obesitas memang akan meningkatkan resiko terjadi infertil, tapi tidak semuanya. Jadi pasien obes masih bisa untuk hamil gitu. Oke, jadi buat teman-teman mungkin yang di sini ada yang obesitas, kemudian sedang promil, jangan berkecil hati seperti itu ya dok. Ya, Tetap tapi harus selalu kalau saran saya berikhtiar. sih untuk menjaga apa ya atau membuat berat badan kita terjadi ideal, karena ketika berat badan kita ideal itu akan meningkatkan kemungkinan ya, meningkatkan persentase atau kemungkinan terjadi kehamilan. Itu ya. Iya, seperti itu. Jadi penting ya teman-teman, diet itu bukan hanya soal berat badan nih, tapi tentang sehatnya juga. Jadi kalau diet bareng dia itu tuh pengennya berat badannya turun, sehatnya juga dapat ya. Karena Ya. tujuannya kan yang utama adalah sehat ya dok. Betul. Gitu. Jadi teman-teman harus selalu mendengarkan sarannya dokter Abi. Mungkin pertanyaan Saran semua dokter dan saran ya, aku tentunya ya. saran semua, pokoknya ketika saran dokter siapapun itu yang ternyata itu baik, itu dengarkan ya, jangan cuma dengarkan saran saya, karena mungkin saran saya tidak 100% sepenuhnya benar ya gitu kan, karena mungkin ada juga yang lebih ahli Oke. ya gitu kan, tetap ya, tapi selama itu dirasa bagus untuk kesehatan kita ya bolehlah dilakukan. Oke, lanjut dokter, pertanyaan selanjutnya, tips dari dokter olahraga apa yang paling efektif? Olahraga apa yang paling efektif? Maksudnya untuk olahraga yang konsisten dilakukan gitu ya? Nah itu kayak Mbak Ila gitu kan suka olahraga tuh, saya lihat tuh suka zumba, suka fitness ya Mbak ya. Jadi iya betul, suka lari. Olahraga apapun yang terpenting kan olahraga tujuannya itu adalah membuang kalori ya gitu. Ya karena memang tapi setiap olahraga itu berbeda-beda kan. Ada yang saya olahraga tapi cuma jalan santai. Akan beda pembuangan kalorinya dengan saya lari maraton 10 kilo misalnya. Itu kan beda kan. Orang yang jalan santai 1 kilometer dengan orang yang lari 10 kilometer itu akan beda pembuangan kalori. Nah, tapi yang terpenting itu adalah juga konsistennya tadi, betul seperti yang dikatakan oleh Mbak Ila tadi. Yang terpenting konsisten gitu. Paling minimal itu 30 menit sehari selama 5 kali seminggu. Tuh. Jadi mau olahraga apapun boleh dilakukan, yang penting kita senang, yang suka basket, yang suka bola, yang suka renang, atau yang mungkin cewek-cewek yang suka zumba, yoga, itu boleh selama kita suka dengan olahraganya, dan terpenting adalah kita konsisten. Jadi jangan cuma menggebu-gebu di awal, 1-2 hari, seminggu masih semangat, udah minggu kedua udah lemes, akhirnya minggu ketiga udah hilang ke olahraga. Nah itu yang salah ya, tetap harus konsisten olahraganya. Kalau dokter suka olahraga apa nih dok? Kalau saya tuh dari zaman dulu kuliah lebih suka basket sama futsal ya. Itu basket, futsal, terus kadang badminton juga gitu. Paling sejauh ini ya, cuman kan kalau misalnya basket atau futsal itu sering apa ya? Kita butuh temen lah gitu kan. Karena kalau sendiri rasanya kayak sepi aja gitu kan, main sama hantu atau main sama siapa ya, kadang ya jogging aja sendiri gitu. Kadang kalau istri saya suka aerobik ya saya ikutan juga, ya nggak apa-apa kan, nggak masalah laki-laki ikut aerobik gitu kan, yang penting kan bagaimana mengeluarkan membuang kalori kan. Jadi olahraga apapun selama itu sehat bermanfaat lakukanlah, just do it kalau kata Nike. Iya betul. Yang nggak sehat kalau nggak dilakukan gitu ya dok? Iya, yang nggak sehat kalau olahraga di pikiran doang. Oke. Pertanyaan selanjutnya, dok, diet yang tepat untuk yang punya asam lambung gimana nih dok? Oke. Nah, ini dok. pada pasien-pasien dengan asam lambung itu kan memang disarankan ya, itu jeda makan dari satu ke yang lain itu tidak terlalu jauh gitu kan. Nah, jadi kalau bisa untuk makannya itu tetap jaga 3 kali, yang utama 3 kali sehari, misalnya pagi, siang, dan juga sore atau malam. Terus ada jeda makannya juga mungkin jam 10 sampai jam 3, atau jam 10 dan juga jam 3, itu kita bisa mengkonsumsi buah-buahan, sayuran gitu kan, yang tidak tinggi gula maupun tidak tinggi karbohidrat. Nah, terus
buat teman-teman yang memiliki asam lambung atau penyakit dispepsia, gastritis dan sebagainya, itu bisa juga konsumsi D2 juga ya 30 menit sebelum makan. Betul ya Mbak Ila ya? Betul. Ya. Jadi konsumsi Apa tadi dok 30 menit sesudah makan ya, kalau punya mah. sudah makan. Nah, sudah makan. Ya. Saya juga kebalik-balik soalnya. Makanya saya butuh ini juga nih, butuh moderator yang membenarkan saya gitu karena saya juga suka hilaf lupa gitu. Nah, jadi ya 30 menit setelah makan. Nah, setelah itu bisa berfungsi atau bisa membuat diet untuk pasien penderita asam lambung menjadi lebih maksimal. Seperti itu. Jadi kalau orang lambung untuk penderita untuk penderita mah jadi dietnya ini ya, apa namanya, makan makanan yang kecil, porsi kecil tapi sering gitu. Jangan sampai telat makan ataupun tidak makan gitu ya teman-teman. Kemudian mungkin ini pertanyaan terakhir ya dok. Dok, kalau habis melahirkan biasanya terjadi diastasis rekti. Yang saya ingin tanyakan, cara untuk mengecilkan perut atau diastasis rekti harus ekstra olahraga atau bagaimana dok? Ini aku kurang mengerti diastasis rekti apaan dok? Aku malah nggak tahu. Itu melahirkannya SC atau enggak ya? Melahirkannya kayak gimana ya? Jadi kayak diastasis rekti itu ini dia nggak bilang sih dok lahirannya SC atau apa? Ya, jadi kalau nggak salah itu dia perutnya tuh membesar setelah melahirkan. Biasanya sih karena kalau nggak salah itu karena melahirkan bayi dalam posisi apa ya, makrosomia atau berat badannya berlebih gitu. Mungkin karena perutnya itu sudah apa ya, mengandung bayi yang berlebih akhirnya jadi diastasis rekti. Nah, kalau saran saya sejujurnya untuk yang pasien ini tetap sih kita untuk konsumsi diet juga, kalau sarannya tetap untuk konsultasi ke SPGK juga atau bisa ke ahli gizi dan juga tetap konsultasi ke SPOG-nya. Karena kalau untuk kasus seperti ini kan sudah tidak bisa ditangani oleh dokter umum juga gitu. Jadi perlu penanganan yang lebih lanjut juga. Biasanya nanti akan diberikan terapi sesuai dengan ahlinya masing-masing. Jadi saran saya tetap untuk konsultasi dengan SPOG dan juga SPGK-nya untuk penanganan kasus seperti ini. Gitu. Ini pertanyaannya berat sih, paling berat sih. Oke, seperti saya, ya. Harus ekstra ya dok. Ya, betul. Oke dokter, apakah dokter punya pertanyaan nih dokter buat Detumania? Kita akan bagi-bagi hadiah kuis. Pertanyaannya dijawabnya pertanyaan berapa nih? Ya. Pertanyaannya? Satu dulu aja dok. Satu aja. Oke deh. Iya, satu dulu karena kan kita akan bagi-bagi 3 hadiah nih dok. Jadi silahkan teman-teman yang punya testimoni, silahkan ditulis testimoninya. Nanti testimoni yang paling aku senangi ya, yang aku senangi aja, nanti bakalan aku pilih buat jadi pemenangnya. Nah ini kuisnya sekarang 1 pertanyaan dulu dari dokter. Oke. Atau dari aku dulu atau dari dokter dulu. Sebutkan contoh KB hormonal minimal 3. Sebutkan contoh KB hormonal minimal 3. Ya, gitu dok pertanyaannya. Malah minimal 2 lah, nggak apa-apa. Oh 2 aja nih dok. Ya. 3 juga nggak apa-apa loh dok. Minimal 2 ya. Oke teman-teman, silahkan siapa yang cepat dia dapat jarinya sebutkan minimal 2 KB hormonal. Minimal 2, ayo siapa nih yang paling atas? Udah ada yang jawab. Nah, udah ada yang jawab nih. Yang pertama kayaknya dari Yani Konyal ini. Kak Yani ya? Ya. Betul nggak dok? Betul. Pil KB, suntik KB, betul dokter? Betul. Kan minimal 2 kan, udah masuk nggak apa-apa. Ya, minimal 2. Oke, selamat Kak Yani. Mendapatkan hadiah uang tunai dari dokter Abe. Tapi bohong. Wah, ini gak ada. Dokter udah kaget ya. Apa nih? Jadi awal nih. Oke, nanti setengah-setengah ya dari saya dan dari Mbak Ila. Gitu. Saya
Saya 10%, Mbak Ila 90%. Maaf, maaf. Tunainya. Enggak dok. Ya, Bercanda dok, cuman mau ngeprank dokter ya, aja ya, nih ya. aku. Kalau beneran saya langsung close tadi. Shock ya dokter wajahnya langsung. Oh, terima kasih dok. Oke, selamat ya Kak Yani. Terima kasih dok katanya tuh. Bisa beneran. Wah, udah berharap nih. Enggak, teman-teman bercanda ya. Jadi nanti hadiahnya dari Detu. Mungkin nanti next time dokter AB lagi uangnya sisa-sisa gitu ya. Jadi bisa bagi-bagi uang gratis ke Detu Mania gitu ya. Kita doakan saja semoga dokter AB uangnya sisa-sisa. Amin ya robbal alamin ya Allah. Amin, amin. Insya Allah. Terus pertanyaannya yang kedua dari aku ya dok. Pertanyaannya gampang banget teman-teman, kalau emang setia dengan Detu Mania pasti tahu ya. Aku cuman mau kasih pertanyaan pendek aja jawabannya. Berapa isi satu box Detu? Satu box Detu isinya tuh berapa? Silahkan teman-teman cepat-cepat ya dapat. Ayo, kalau sering beli Detu pasti tahu ya. Kalau Detu Mania pasti tahu. Kalau nggak tahu kebangetan banget nih. Satu box Detu isinya berapa? Satu box Detu isinya berapa? Wow, udah dijawab nih dari Kak Windri. 20 saset. Ini ada yang jawab 15 saset. Wah, kebangetan nih 15 saset. Ini berarti Detu Mania baru ya, 15 saset. Oke, selamat Kak Windri, 20 saset. Pinter-pinter nih. Iya, ini ada yang jawab 15. Nah, seperti itu ya teman-teman, kuisnya tadi udah. Yang pertama Kak Yani pemenangnya, kedua Kak Windri, kemudian nanti yang ketiga aku akan pilih testimoni terbaiknya. Oke, karena waktunya udah selesai, terima kasih dokter ya. Udah menyempatkan waktunya malam hari ini sharing-sharing bareng Detu Mania. Kalau misal setiap hari live gitu mungkin bakalan bosen ya dok sepertinya ya melihat wajah kita terus. Iya, iya. Terima kasih juga buat teman-teman Detu dan juga tim Detu semua. Mungkin ada motivasi untuk Detu Mania dokter? Sebelum kita akhiri ada motivasi. Oke, jadi buat teman-teman Detu semua, termasuk tim-tim Detu ya, dan khususnya buat para ibu-ibu yang sedang menggunakan pil KB, jadi tidak perlu takut ketika menggunakan alat kontrasepsi itu bisa membuat berat badan naik gitu, karena tidak sepenuhnya ketika kita menggunakan alat kontrasepsi berat badan kita naik kambing hitamnya si alat kontrasepsi tidak ya gitu. Jadi kita tetap perlu memperhatikan tadi faktor gaya hidupnya, baik dari makanan, aktivitas fisik dan sebagainya. Nah, untuk mengetahui apakah berat badan kita naik itu karena apa. Nah, juga ketika terutama untuk ibu-ibu yang akan menggunakan alat kontrasepsi tetap disarankan untuk konsultasi terlebih dahulu, terutama ke SPOG ya, apakah kontrasepsi yang terbaik, yang minim resiko tapi efeknya tinggi untuk ibu-ibu semua. Itu mungkin. Dan juga jangan lupa teman-teman untuk tetap menjaga pola makan yang baik, aktivitas fisik yang baik juga, tidur yang cukup, tidak stres, dan tidak lupa minum Detu minimal 1 saset per hari, tapi kalau sedang menjalankan program diet 2-3 saset per hari. Gitu ya. Wow, keren. Tepuk tangan dulu dong buat dokter AB kita tercinta. Oke, terima kasih dokter ya. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Terus semoga juga uangnya sisa-sisa ya dok. Sampai ketemu di minggu depan. Kita ketemu lagi di live minggu depan dokter. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dokter. Dadah teman-teman semuanya.